Bab 014. Sementara di dalam hatinya, Rafa mendesah panjang. Baru lihat sekilas saja aku sudah hilang fokus. Bagaimana kalau nanti benar-benar ketemu Tia setiap hari? Batin Rafa masih merasakan degup aneh di dadanya. 66. Seorang pria berlangkah genulai tampak masuk ke dalam mall dengan penuh percaya diri. Meski mengenakan sepatu hak tinggi, jalannya tetap terlihat luwes. Di sisi lain, Naila mendorong Leon di kursi rodanya, sedangkan Rafa berjalan di belakang mereka dengan langkah mantap. Hai! Tiba-tiba terdengar suara melengking yang khas. Madam Jenny melambaikan tangan lebarnya ke arah Naila sambil tersenyum cerah. Tatapannya pun menatap Leon dan Rafa. Mereka bertiga sontak menoleh ke arah sumber suara. Hanya Naila yang membalas lambaian tangan itu sambil terkikik pelan. Leon dan Rafa kompak langsung memalingkan wajah ke arah berlawanan. Madam Jenny berjalan cepat, setengah berlari menghampiri mereka. Hai kalian semua. Ternyata aku datang tepat waktu, iya. Jadi nggak ada yang saling nunggu lama, sapa Madam Jenny sambil tertawa kecil, menutup mulutnya yang dilapisi lipstik merah. Terima kasih Madam Jenny, sudah mau repot-repot menemaniku belanja, ucap Naila sambil tersenyum senang. Ah, tidak masalah Nona Naila. Ini momen langka loh. Kita belanja berempat. Jawab Madam Jenny, tertawa renyah sambil berkedip nakal ke arah Rafa. Leon langsung memotong tawanya. Sudahlah Madam, ayo temani istriku belanja makeup. Pilihkan yang terbaik. Dia bingung kalau harus memilih sendiri. Baik, Tuan Muda. Toko kosmetiknya ada di lantai 2. Yuk, kita naik lift ke atas. Ajak Madam Jenny sambil bertepuk tangan pelan. Karena Leon menggunakan kursi roda, mereka naik ke lantai 2 menggunakan lift. Madam Jenny berjalan di depan, bergaya sambil menenteng tas tangan warna mencolok. Di sepanjang lorong menuju lift, baik Leon maupun Rafa diam-diam memperhatikan Madam Jenny dari belakang. Betapa langkahnya gemulai, pinggulnya berayun dengan semangat. Kenapa ya bisa ada makhluk begini? Batin Leon dan Rafa hampir bersamaan. Yang satu mengeluh, dan lebih parahnya lagi, istriku malah akrab dengan dia. Leon mendesah pelan dalam hati. Begitu pintu lift terbuka, mereka segera masuk ke dalam. Naila berdiri di samping Leon, Rafa di sisi lain. Madam Jenny yang awalnya di belakang, perlahan-lahan menggeser kakinya mendekat ke Rafa. Ekem. Rafa sengaja berdeham cukup keras, sinis menatap Madam Jenny yang tiba-tiba merapat. Madam Jenny justru terkikik pelan. Tahu saja kalau aku mau dekat-dekat dengannya. Gumarnya pelan, tapi masih terdengar dengan yang lain. Naila hampir tertawa terpingkal menahan geli. Leon hanya mendesah, memutar bola matanya. Sayang, ingat pesanku di kantor tadi. Jangan terlalu dekat sama dia. Nanti kamu bisa ketularan, aneh. Bisik Leon dengan serius. Naila menepuk bahu suaminya pelan. Lia, sayang. Baiklah katanya sambil tersenyum manis. Ting. Pintu lift terbuka. Mereka keluar, Madam Jenny berjalan paling depan. Seolah sudah hafal betul dengan tempat. 67. Itu, dia langsung menuntun mereka ke toko kosmetik incaran. Ini dia, tokonya. Kata Madam Jenny dengan dramatis, tangannya terbuka lebar seolah memperkenalkan sesuatu. Lengkap, berkualitas, dan semua ada di sini. Nona Naila. Naila masuk bersama Madam Jenny, matanya langsung membesar melihat begitu banyak rak kosmetik, peralatan makeup, skincare, dan parfum dengan brand-brand terkenal. Wah, banyak banget. Aku jadi bingung harus pilih yang mana. Gumam Naila. Tenang Nona.
Ada aku di sini. Semua akan aku bantu pilihkan, kata Madam Jenny sambil menjentikkan jarinya. Naila menoleh ke Leon. Kalian yakin mau nunggu di sini? Belanjanya bisa lama, loh. Tanya Naila, khawatir. Leon tersenyum. Tatapannya penuh sayang. Sebenarnya ia berniat membelikan Naila sesuatu juga. Tenang, sayang. Aku nggak akan menunggu di sini. Aku akan keliling sebentar sama Rafa, ada barang yang mau aku cari. Ini. Leon merogoh dompetnya, mengeluarkan black card, lalu menyerahkannya ke Naila. Pakai ini untuk bayar semua belanjaanmu. Jangan ragu, belilah apapun yang kamu mau. Naila menerima kartu itu dengan senang hati. Terima kasih, sayang. Balasnya lembut. Tatapan Leon mendadak berubah tajam ke Madam Jenny. Jaga istriku baik-baik. Ingat. Jangan kemana-mana sebelum aku dan Rafa kembali. Siap laksanakan, Tuan. Sahut Madam Jenny sambil memberi hormat kecil, lalu terkikik. Leon tersenyum sekilas pada Naila, lalu Rafa segera mendorong kursi rodanya keluar toko. Begitu keluar, Leon berbisik ke Rafa, bagaimana? Barang yang aku pesan sudah ada. Sudah, Tuan. Ayo, kita ambil sekarang, balas Rafa singkat. Sementara itu Naila di toko kosmetik asik memilih foundation yang cocok dengan warna kulitnya. Madam Jenny sibuk di sampingnya, sigap memberikan saran. Memangnya aku harus dandan setiap hari ya, Madam? Tanya Naila, sambil menimang-nimang botol foundation di tangannya. Madam Jenny tertawa pelan. Tidak juga, Nona. Berdandan itu seperlunya saja. Yang paling penting itu skincare. Pakai rutin, biar kulitmu tetap segar, sehat, dan makin glowing. Naila mengangguk paham. Oh begitu ya, baiklah. Madam Jenny tiba-tiba mengambil lipstik berwarna merah menyala dari rak. Nah, yang satu ini jangan sampai lupa. Katanya sambil mengibaskan lipstik ke arah Naila. Hah? Kenapa harus warna ini? Aku nggak suka. Protes Naila, ingin mengembalikan. Madam Jenny langsung menggoda. Nona boleh nggak suka, tapi beda cerita dengan Tuan Leon. Pakai ini kalau kalian sedang berduaan di kamar. La mengedipkan satu mata sambil menaik turunkan alisnya genit. Naila mengerutkan kening, penasaran. Memangnya fungsinya apa, Madam? Coba saja nanti malam. Pasti Nona akan tahu sendiri, kata Madam Jenny, tertawa renyah. Hahem, baiklah. Naila akhirnya mengalah, walau dia tidak tahu apa yang dimaksud Madam Jenny. 68. Madam Jenny melihat ke arah rak lain. Nona, aku mau ke sana sebentar ya. Mau ambil beberapa kuas dan pensil alis. Jangan kemana-mana. Jarinya menunjuk ke arah Naila, ekspresinya setengah serius. Ingat, kalau sampai Nona hilang, bisa-bisa aku akan digantung sama Tuan Leon. Naila terkikik. Lia, Madam. Aku ngerti kok. Aku mau lihat-lihat parfum sebentar. Mereka pun berpisah ke etalase masing-masing. Naila kini berdiri di depan etalase parfum. Deretan botol cantik dengan aroma berbeda membuat Naila semakin bingung. Yang mana ya? Gumamnya, sambil mencoba beberapa tester di pergelangan tangannya. Sampai akhirnya, Naila tersenyum. Pilihannya jatuh pada parfum dengan wangi perpaduan mus lembut dan floral vanila, aroma manis yang hangat dan menenangkan. Ah, ini wanginya lembut banget. Pasti Leon suka. Naila membatin dengan pipi merona, membayangkan reaksi suaminya nanti. Baiklah, aku pilih yang ini saja, ucap Naila sambil meletakkan botol tester yang barusan dicobanya. La kemudian melangkah menuju etalase parfum,
matanya menyapu rak kaca sebelum tangannya terulur, hendak meraih parfum yang diinginkannya. Namun, tiba-tiba saja sebuah tangan lain muncul dari arah berlawanan, juga ingin mengambil parfum yang sama. Naila refleks menarik tangannya cepat-cepat, nyaris bersentuhan dengan tangan orang tersebut. Begitu melihat siapa yang berdiri di hadapannya, Naila sempat mengernyit. Wajah pria itu tampak familiar di matanya, seolah pernah ia lihat sebelumnya, tapi di mana? "Selamat siang, Nyonya Leonardo Mahesa," sapa pria itu dengan senyum tipis. Naila terbelalak, kaget bukan hanya karena pria itu tahu persis siapa dirinya, tetapi juga karena dia masih berusaha mengingat di mana mereka pernah bertemu. Setelah memutar ingatannya sejenak, hingga bayangan saat makan di restoran bersama Leon muncul di benaknya. Ingatan itu semakin jelas ketika ia teringat pertengkarannya dengan Clarissa di depan toilet restoran. Pria ini. Ya, dialah pria yang bersama Clarissa waktu itu. "Ah, kau. Kekasih Clarissa." Gumam Naila pelan, suaranya hampir tak terdengar. Pria itu menyunggingkan senyum tipis. "Sepertinya Anda baru ingat siapa saya," balasnya datar. Naila menatapnya tajam, nada bicaranya berubah tegas. "Apa yang kau lakukan di sini? Jangan-jangan kau sengaja mengikutiku?" Davin terkekeh pelan. "Nyonya, Anda menuduh saya. Bukankah ini toko umum? Siapapun bisa datang ke sini. Kebetulan saya ingin membelikan parfum untuk seseorang yang saya sukai. Dan rupanya selera orang itu sama persis dengan Anda," jawabnya santai sambil meraih botol parfum yang tadi hampir diambil Naila. Naila mengira, Davin pasti sedang membicarakan Clarissa. Padahal yang Leon maksud adalah dirinya. "Kalau begitu, silakan. Untukmu saja. Aku bisa cari parfum lain," katanya dingin. Davin tersenyum lebar, seolah menang dalam permainan kecil ini. "Baiklah. Berarti parfum ini milik saya." "Memang. 69. Sesuatu yang sudah ada di tangan saya, atau yang benar-benar saya inginkan. Tak akan pernah saya lepaskan," balasnya, suaranya merendah namun penuh penekanan, tatapannya tertuju lurus pada Naila, membuat Naila merasa tak nyaman. Merasa tatapan itu begitu menusuk, Naila buru-buru memalingkan wajahnya. Tanpa basa-basi, ia segera memutar tubuh dan melangkah cepat, ia segera menyusul Madam Jenny. Sementara itu, Davin masih berdiri di tempatnya. Tangannya meremas ringan botol parfum di genggamannya, matanya menatap punggung Naila yang menjauh. "Naila, suatu saat, parfum ini akan benar-benar kuhadiahkan untukmu. Dan jika perlu, akulah yang akan menyemprotkan parfum ini ke tubuhmu," batin Davin. Dengan tatapan matanya tak lepas sedikit pun dari sosok wanita yang kini menjadi incaran barunya. 70. Madam Jenny yang sedang asyik memilih beberapa keperluannya mendadak terkejut melihat Naila datang menghampirinya dengan langkah tergesa-gesa. "Loh, Nona. Cepat sekali kembalinya. Memangnya parfum yang Nona cari sudah ketemu?" tanya Madam Jenny sambil menoleh penasaran. "Belum, Madam," jawab Naila sambil menarik napas. "Tadi tiba-tiba ada seorang pria mendekatiku, jadi aku buru-buru ke sini." "Apa? Mana dia?" Suara Madam Jenny tiba-tiba berubah garang. Langsung menyingsingkan lengan bajunya, ekspresi wajahnya pun tampak berbeda. "Mana pria kurang ajar yang berani-beraninya mendekati Nona Naila? Biar ku berikan dia pelajaran." Suaranya terdengar berat, khas suara laki-laki. Naila sempat tertegun. Lah menatap Madam Jenny dengan mata membulat. "Madam, suaramu." "Ah, sepertinya dia sudah pergi," jawab Naila sedikit tertawa kecil, masih heran mendengar perubahan suara Madam Jenny yang mendadak. "Kenapa Nona nggak bilang dari tadi? Kalau ada orang yang mengganggumu, bilang sama Eike."
Biar dia tahu rasa berurusan sama Madam Jenny. Sahut Madam Jenny, kali ini suaranya kembali melengking lembut seperti perempuan. Naila terkekeh pelan. Madam, kau benar-benar bisa berubah secepat itu, ya. Suara dan gayamu mendadak berubah total. Madam Jenny tertawa renyah sambil berkacak pinggang. Lihat dong, Nona. Semua tergantung situasi dan kondisi. Pokoknya lain kali kalau ada yang berani-berani ganggu Nona lagi, cepat kasih tahu aku, ya. Biar Madam Jenny tunjukkan seberapa kuat tinju ini. Katanya sambil mengepalkan tangannya ke udara dengan gaya dramatis. Naila menepuk pundak Madam Jenny pelan. Baiklah, Madam. Ayo sekarang selesaikan dulu belanjaanmu. Setelah itu bantu aku memilih parfum lagi, ya. Oke, Nona. Sebentar lagi kelar kok, kata Madam Jenny antusias, lalu kembali memeriksa barang-barang di rak. Sementara itu, di toko lain, Leon dan Rafa akhirnya keluar dengan barang yang mereka cari. Mereka berdua tampak santai berjalan kembali ke toko tempat Naila berada. Di sisi lain, Naila dan Madam Jenny baru saja selesai memilih parfum yang tepat. Madam Jenny yang jeli langsung melihat Leon dan Rafa memasuki toko. Nona, itu suami Nona sudah datang tuh, bisiknya pada Naila sambil menunjuk ke arah pintu. Naila mengangguk. Baiklah, ayo kita ke sana. Mereka pun mendekat ke arah Leon dan Rafa. Melihat Naila masih menenteng keranjang belanjaan, Leon langsung menebak. Belum selesai juga belanjanya. Tanya Leon santai. 71. Naila menggeleng pelan. Sudah kok, ini tinggal bayar saja. Leon menoleh pada Rafa. Rafa, tolong bayarkan semua belanjaan istriku ini, sekalian belanjaan. Pria itu, kata Leon sambil melirik Madam Jenny dengan sudut mata. Madam Jenny langsung tertawa girang mendengar ucapan Leon. Wah, punya Eike juga, Tuan. Terima kasih banyak, Tuan muda. Memang Tuan Leon mulutnya kadang pedas, tapi hatinya sungguh dermawan. Katanya senang, sambil menepuk-nepuk tangan Naila pelan. Rafa mengangguk hormat. Baik, Tuan, ucapnya singkat lalu segera menuju kasir untuk membayar belanjaan Naila dan Madam Jenny. Setelah semua selesai dibayar, mereka pun bersiap untuk pulang. Matahari sudah mulai meredup, dan Naila memang sudah merasa cukup berbelanja hari ini. Sebelum berpisah, Madam Jenny merangkul bahu Naila dengan akrab. Sering-sering ajak aku belanja, ya Nona. Lumayan dapat traktiran Tuan muda. Godanya sambil tertawa lebar. Naila hanya tertawa geli mendengar tingkat sahabat barunya itu. Lia, Madam. Lain kali kalau aku mau belanja lagi, ke orang pertama yang akan aku ajak. Jawab Naila sambil tersenyum hangat. Selesai berbelanja, Leon meminta Rafa untuk segera mengantar dirinya dan Naila pulang. Hari sudah menjelang sore, rasanya tanggung kalau harus kembali ke perusahaan. Lagi pula, perusahaan itu milik Leon sendiri, jadi ia bebas menjadwalkan pekerjaannya sesuka hati. Di dalam mobil, dalam perjalanan pulang, Naila mendadak teringat pertemuannya dengan Davin di toko tadi. La merasa harus memberitahukan hal itu pada suaminya. Sayang, panggil Naila pelan. Leon yang sedang memandang jalanan dari jendela menoleh, kemudian merapikan helaian rambut Naila yang jatuh di pipinya. Ada apa, sayang? Apa belanjaan tadi ada yang kurang? Tanyanya lembut. Naila menggeleng pelan. Bukan soal itu. Tadi, waktu aku di toko parfum, aku nggak sengaja bertemu dengan kekasih Clarissa. Leon sontak terkejut. Davin, batinnya menahan geram. Untuk apa pria brengsek itu mendekati istriku? Pikirnya lagi, rahangnya mengeras menahan emosi. Sementara itu,
Rafa yang sedang mengemudi menajamkan pendengarannya. Ini sudah kedua kalinya pria bernama Davin itu muncul di sekitar Naila. Rafa menatap Leon lewat kaca spion, menunggu reaksi tuannya. Apa yang terjadi? Tanya Leon, suaranya berubah serius. Kekhawatiran mulai jelas terlihat di wajahnya. Naila menarik napas pelan. Waktu aku pilih parfum, dia juga ada di sana. Katanya dia mau beli parfum juga, mungkin untuk Clarissa. Leon mendesis pelan, matanya menatap lurus. Terus, apa dia sempat mengganggumu? Dia bilang sesuatu yang aneh. Leon bertanya lagi, nada suaranya menuntut. 72. Naila cepat-cepat menggeleng. Tidak. Cuma, parfum yang aku pilih, dia juga pilih. Terus dia yang ambil parfum itu. Leon menghela napas pelan, menahan amarahnya yang perlahan mendidih. Parfum apa yang kamu pilih sampai-sampai dia ambil juga? Kenapa bisa sama selera dengan Clarissa? Tanya Leon sambil meraih tangan Naila dan menggenggamnya erat. Apa ya namanya? Aku lupa. Tapi wanginya lembut. Parfum dengan wangi perpaduan mus lembut dan floral vanila, aroma manis yang hangat dan menenangkan. Mata Leon sedikit menyipit. Lah tahu betul kalau Clarissa tak pernah menyukai aroma parfum yang lembut dan manis seperti itu. Itu bukan untuk Clarissa. Aku yakin itu hanya alasan supaya dia bisa mendekatimu, tebak Leon dingin. Naila menoleh pelan, menatap suaminya curiga. Kenapa kamu bisa bilang begitu? Leon baru membuka mulutnya hendak menjawab, tapi di kursi depan Rafa sampai menahan napas. Jangan dijawab, Tuan. Itu pertanyaan jebakan. Rafa berteriak dalam hati, sesekali melirik Leon lewat spion sambil berharap tuannya sadar. Tapi Leon justru menjawab dengan jujur, tanpa berpikir panjang. Karena aku tahu betul Clarissa nggak suka aroma parfum seperti itu. Detik itu juga wajah Naila langsung berubah. Tatapannya menusuk Leon, Naila langsung menarik tangannya dalam genggaman suaminya. Naila menyilangkan tangan di dada, lalu membuang muka ke arah jendela. Ternyata kamu masih mengingat dengan baik apa yang dia suka. Sindir Naila pelan, nadanya penuh cemburu. Hah? Benar kan? Rafa menahan tawa getir dalam hati. Tuan Leon benar-benar masuk perangkap, abislah bisa-bisa malam ini tidur di luar. Leon terdiam, menatap tangan Naila yang kini menjauh. Lah baru sadar kalau kejujurannya malah membuat masalah. Sayang, aku nggak bermaksud. Lagi pula dia itu cuma masa lalu. Leon mencoba meraih tangan Naila, tapi Naila cepat menepisnya. Tapi kamu masih ingat betul apa yang dia suka. Itu tandanya kamu belum benar-benar melupakannya, balas Naila ketus, pandangannya tetap lurus keluar jendela. Sayang, dengar dulu, aku. Naila justru menyandarkan punggungnya ke kursi, memejamkan mata. Lah benar-benar enggan mendengar penjelasan apapun dari suaminya. Leon menghela napas panjang. Memandangi istrinya dengan rasa bersalah. Gara-gara Davin, istriku jadi begini. Gumamnya dalam hati. Matanya menatap kosong ke depan. Rasanya dadanya sesak, apalagi dia memang sempat berharap bisa mendapat ciuman manis dari Naila sepulang belanja tadi. Harapan itu lenyap seketika. Sementara itu, di benaknya Leon sudah muncul satu tekad. Pria brengsek itu harus aku beri pelajaran. Clarissa boleh saja kau rebut dariku, Davin. Tapi Naila, jangan pernah kau sentuh, meski hanya seujung kuku. Leon melirik ke arah Naila yang masih memejamkan mata. Leon memejamkan matanya sejenak, lalu menyandarkan. 73. Punggungnya ke jok mobil. Dalam hati, ia berjanji mulai hari ini akan memberikan pengawasan ekstra pada Naila. Tak akan ada siapapun yang bisa mendekatinya seenaknya lagi.
Dan Leon harus memikirkan cara untuk membujuk istri tercintanya. Rafa di depan hanya bisa menarik napas pelan. La melirik ke spion, melihat Leon terdiam dalam kebisuan. Semoga Leon bisa membujuk Naila nanti. Batinnya sambil fokus kembali ke jalan raya yang mulai tampak ramai. 74. Naila langsung turun dari mobil tanpa sedikit pun menoleh pada suaminya, padahal Leon sebenarnya ingin minta tolong agar diturunkan oleh istrinya itu. Sepertinya Naila benar-benar marah karena Leon masih mengingat dengan jelas apa yang disukai oleh mantan kekasihnya. Yang sabar ya, bro. Makanya lain kali kalau mau bicara itu dipikir dulu, apalagi kalau yang dibicarakan soal mantanmu. Wanita itu sensitif, ujar Rafa sambil mematikan mesin mobil, lalu turun untuk membukakan Leon pintu. Kau ini sok menasihati aku, seolah-olah sudah berpengalaman saja. Teman wanita saja tidak punya, apalagi kekasih, balas Leon setengah mendengus. Ya memang sih aku belum punya kekasih, tapi setidaknya aku tahu cara membaca situasi. Tidak seharusnya kau asal bicara begitu saja. Aku tahu kau pasti sangat khawatir dengan Naila, makanya tanpa sadar kau malah menyinggung soal mantanmu, kata Rafa yang sudah membukakan pintu mobil. Leon hanya terdiam. Ada benarnya juga apa yang dikatakan Rafa. Mulai sekarang ia harus lebih berhati-hati dalam berbicara. Rafa hanya tersenyum melihat reaksi Leon. Sudah, jangan senyum-senyum begitu. Cepat bantu aku turun. Aku harus cepat membujuk istriku sebelum marahnya makin menjadi, kata Leon memotong lamunan Rafa. Lia, iya. Sini, aku bantu. Ingat ya, jangan diulangi lagi. Kalau Naila makin marah, bisa-bisa kau tidur di luar, Iho. Goda Rafa sambil tertawa kecil. Rafa pun membantu Leon turun dari mobil dan mendorong kursi roda Leon masuk ke dalam rumah. Setelah itu Rafa langsung berpamitan pulang. Leon mulai menggerakkan kursi rodanya sendiri, mencari keberadaan Naila di dalam rumah. Sayang, panggil Leon begitu melihat Naila ternyata sedang bicara dengan mamanya. Leon segera menghampiri mereka. La ingin secepatnya membujuk Naila agar tidak marah lagi. Mama, kebetulan sekali Mama ada di sini. Aku mau minta pendapat Mama, kata Leon cepat, berusaha mencari dukungan. Ada apa? Tanya Gabi menatap putranya. Begini, Ma. Apa yang harus dilakukan kalau pasangan kita marah gara-gara kesalahpahaman? Harus gimana supaya dia mau memaafkan? Kata Leon sambil melirik ke arah Naila, namun Naila segera menoleh ke arah lain. Sayangnya, jawaban Mama Gabi justru berbeda dari yang Leon harapkan. Kalau begitu ya harus minta maaf, dong. Dan harus dibujuk, jangan sampai dibiarkan berlarut-larut, jawab Gabi tegas. Tadi sebelum Leon masuk, Naila menemui Gabi lebih dulu dan menceritakan semuanya. 75. Leon merengek pada mamanya. Ma, bantu aku ya. Aku kan gak benar-benar salah. Masa harus didiamkan begini? Kamu merasa tidak bersalah. Itu justru yang bahaya, Leon. Memang sudah seharusnya kamu didiamkan dulu, biar kamu mau introspeksi diri, jelas Gabi sambil menatap Leon dengan nada menasihati. Naila tersenyum senang mendengar dukungan mama mertuanya. Memang mama yang terbaik dan paling pengertian, kata Naila manja sambil melempar lirikan penuh kemenangan ke arah Leon. Lalu Naila langsung menggandeng lengan mama mertuanya dan mengajaknya pergi, meninggalkan Leon sendirian di ruang tamu. Sayang, tunggu aku. Aku janji aku bakal introspeksi diri. Aku minta maaf, sayang. Teriak Leon, tapi Naila dan Mama Gabi sama sekali tak menoleh. Ya Tuhan, begini rasanya menghadapi dua wanita yang kompak saling mendukung, gumam Leon sambil menghela napas. La pun segera melajukan kursi rodanya,
berusaha mengejar dua wanita kesayangannya sebelum situasi makin runyam. Dalam perjalanan pulang ke apartemennya, Rafa teringat percakapan Naila di mobil tadi. Davin lagi-lagi muncul. Aku nggak bisa tinggal diam, batin Rafa. Tanpa membuang waktu, Rafa segera menelpon seseorang. Halo, aku mau kau cari rekaman CCTV di mall tadi siang. Mulai dari pintu masuk sampai ke toko kosmetik di lantai 2. Besok rekaman itu harus sudah ada di mejaku, jelas. Perintah Rafa tegas pada orang kepercayaannya. Baik, Tuan. Saya akan segera mengerjakannya, jawab suara di seberang telepon. Tanpa basa-basi Rafa langsung memutus panggilan. Rafa ingin memastikan jika Davin memang ada di sana atau sengaja mengikuti Naila, maka ia harus bertindak cepat dan segera mengabarkan pada Leon. Kali ini ia tidak boleh lengah. Mobil Rafa melaju lagi di jalanan yang mulai sepi. Namun, pandangannya tiba-tiba tertuju pada seorang gadis yang berjalan di pinggir trotoar, membawa sebuah keranjang di tangannya dan Rafa spontan menepikan mobil. Matanya langsung mengenali sosok gadis itu. Tia, gumam Rafa. Kali ini ia tidak mau hanya membiarkan gadis itu lewat begitu saja. Rafa menurunkan kaca jendela mobilnya. Tia, panggilnya. Tia menghentikan langkah, menajamkan pandangannya ke arah mobil mewah itu. Begitu melihat siapa yang memanggilnya, senyum Tia langsung merekah. Tuan baik hati. Gumam Tia dalam hati, matanya berbinar. Rafa balas tersenyum melihat senyum manis gadis itu. Dengan santai, Rafa membuka pintu penumpang dari dalam. Ayo naik, ajaknya lembut. Awalnya Tia tampak ragu, tangannya meremas gagang keranjang. Tapi teringat kebaikan Rafa yang pernah 76. Memborong semua rotinya, Tia memberaikan diri masuk ke dalam mobil. Lah duduk di samping Rafa, masih memeluk keranjang rotinya erat-erat. Melihat Tia yang tampak canggung, Rafa tertawa kecil. Tenang, aku tidak akan menculikmu kok, godanya. Tia terkikik, berusaha melepas rasa kikuknya. Kalau Tuan menculik saya, Tuan rugi. Soalnya saya makannya banyak. Balas Tia iseng. Rafa tertawa mendengarnya. Oh, iya. Badanmu kurus begini, katanya makan banyak. Tia nyengir. Mungkin makanannya langsung jadi keringat, Tuan. Soalnya kerja saya keliling terus, jadi keringatnya juga banyak. Tia menahan tawa, malu-malu. Rafa mengangguk pelan. Bagaimana daganganmu hari ini? Sudah habis. Tia mendesah pelan. Belum, Tuan. Baru laku 6. Rafa mengerling ke arah keranjang roti di pangkuan Tia. Kalau begitu, nanti aku beli semua lagi. Tapi sekarang, kita makan dulu. Tadi katamu makanmu banyak, aku mau lihat seberapa banyak makanmu, ujar Rafa tiba-tiba sekaligus bercanda. Mata Tia membulat. Lah tersenyum senang mendengar rotinya akan diborong, tapi kemudian senyumnya berubah ragu. Maaf Tuan. Bukan saya menolak ajakan Tuan. Tapi saya harus cepat pulang. Saya nggak boleh terlambat, saya harus bantu-bantu di rumah. Dan harus menyiapkan makan malam. Jawab Tia pelan, sedikit menunduk. Rafa menatap Tia beberapa detik. Kenapa harus dia yang mengerjakan semuanya? Batinnya bertanya-tanya. Tapi Rafa memilih berpikir positif. Rafa tersenyum tipis, mencoba meyakinkan Tia. Baiklah, kalau begitu kita makan di restoran cepat saji saja. Pesannya cepat, makannya juga cepat. Nanti bungkus juga buat keluarga kamu, jadi malam ini kamu nggak usah repot masak lagi. Tia menoleh kaget, matanya membesar. Tuan serius? Tanyanya, menahan senyum malu. Rafa mengangguk mantap. Tentu saja. Kamu nggak akan pulang terlambat, tenang saja.
Tia akhirnya ikut tersenyum. Baiklah, Tuan. Terserah Tuan saja, jawabnya pelan. Melihat pipi Tia merona malu, Rafa ikut tersenyum lebar. La membelokkan mobilnya ke restoran cepat saji terdekat. Dalam hati Rafa merasa sedikit aneh, ia tidak pernah merencanakan makan malam dengan gadis manapun. Tapi malam ini, entah kenapa, ia senang punya teman makan yang polos dan apa adanya seperti Tia. 77. Rafa dan Tia kini sudah berdiri di depan restoran cepat saji. Mereka turun dari mobil secara bersamaan. Tia masih menggenggam erat keranjang rotinya. Rafa melirik gadis itu dan tersenyum kecil. Tia, keranjang rotimu tinggal di mobil saja, ya? Iya, Tuan. Tia pun buru-buru membuka pintu mobil lagi dan meletakkan keranjang rotinya di kursi. Maaf, Tuan. Maklum, keranjang ini udah seperti sahabat saya. Tiap hari dibawa kemana-mana, jadi kebiasaan. Gumamnya, malu-malu sambil menutup pintu. Rafa hanya mengangguk dan menahan tawa melihat tingkah polos Tia. Lucu juga, batin Rafa. Mereka pun masuk ke dalam restoran. Suasana cukup ramai, tapi antrian masih tertib. Rafa berdiri di depan, sedangkan Tia menunduk malu-malu di belakangnya. Begitu giliran menerka memesan tiba, Rafa menoleh sambil menepuk pelan bahu Tia. Ayo sini, berdiri di sampingku. Mau makan apa? Tanya Rafa sambil menatap menu di atas meja kasir, lalu melirik Tia. Tia menengadah menatap papan menu besar. Matanya membulat melihat begitu banyak gambar makanan yang tampak lezat. Tangannya bahkan gemetar sedikit saking bingungnya. Yang mana ya? Gumam Tia pelan, matanya belum lepas dari menu. Apa? Rafa mendekatkan telinganya ke arah Tia, membuat jarak di antara mereka hanya sejengkal. Tia menelan ludah. Jantungnya berdegup lebih cepat. Wajah Rafa yang tampan, aroma parfum maskulin. Semua membuat Tia makin salah tingkah. Ya Tuhan, ini debarannya kenapa begini? Tia, kamu mau makan apa? Rafa mengulang lagi, kali ini nada suaranya lebih pelan. Tia tersadar, buru-buru menunjuk dua gambar menu secara acak. Itu, Tuan. Yang ini sama yang itu. Ujarnya terbata. Rafa mengerutkan kening, menahan tawa. Lucu sekali. Cuma ini. Terus untuk dibawa pulang untuk keluargamu yang mana? Tia nyengir, menahan malu. Sudah cukup, Tuan. Sama saja seperti yang saya pesan, itu saja sudah cukup. Baiklah, kalau begitu. Rafa langsung memesan menu sesuai pilihan Tia, beberapa paket ayam goreng, spaghetti, kentang goreng, nugget, dan 2 jenis minuman soda dan jus buah. Tak lupa Rafa menambahkan beberapa paket untuk dibawa pulang. Begitu pesanan selesai, Rafa membawa nampan ke meja di sudut ruangan. La meletakkan nampan di atas meja lalu menarik kursi untuk Tia sebelum duduk di seberangnya. Tia ragu-ragu duduk, masih menunduk tak berani menatap Rafa terlalu lama. Suasana sempat hening. Rafa melirik Tia yang sibuk menatap pangkuannya sendiri. Kenapa hanya menunduk? Makan, dong. Atau ada sesuatu yang jatuh? Tanya Rafa iseng, mencondongkan tubuhnya. 78. Sedikit. Enggak, Tuan. Saya mau makan kok. Sahut Tia cepat, pipinya merona. Tia pun memberanikan diri meraih kotak ayam gorengnya. Matanya membesar melihat makanan di meja yang hampir penuh. Tuan.
Banyak sekali yang Tuan pesan. Gumam Tia pelan, menatap kotak-kotak makanan yang berderet rapi. Ada ayam goreng crispy, spaghetti, kentang goreng renyah, nugget ayam, 2 minuman soda dingin, dan jus buah segar. Rafa hanya tertawa kecil. Kenapa? Kamu bilang makannya banyak, kan? Anggap ini uji coba. Rafa menatap Tia dengan tatapan hangat. Tia tertunduk, pipinya semakin merah. Aduh, bikin malu aja nih, pikir Tia. Mereka pun mulai makan bersama. Tia, meski awalnya canggung, pelan-pelan mulai menikmati makanannya. Sesekali Rafa mencuri pandang ke arah gadis polos itu yang tampak lahap tapi tetap sopan. Kasihan. Mungkin dia jarang bisa makan seperti ini, batin Rafa, hatinya sedikit hangat. Tia menggigit ayam gorengnya pelan. Ya Tuhan, rasanya enak sekali. Sudah lama aku nggak makan makanan seperti ini. Batin Tia, hatinya bahagia sekaligus sedih. Rafa memperhatikan ekspresi Tia yang berubah-ubah. Namun Rafa memilih tidak banyak bertanya, ia tidak mau membuat gadis itu risih. Beberapa saat kemudian, Rafa meletakkan gelas minumnya dan menatap Tia yang masih sibuk mengunyah. Apa kamu nggak penasaran sama namaku? Tanya Rafa tiba-tiba, mencoba memecah keheningan. Tia terkejut. La menatap Rafa, lalu tertawa pelan menahan gugup. Lia juga ya, Tuan. Saya malah lupa menanyakan nama Tuan. Jawabnya polos sambil menutup mulutnya yang masih mengunyah. Rafa mengangguk pelan. Nama aku Rafa. Tia mengangguk canggung. Rafa. Ulang Tia pelan. Nama yang mudah diingat. Ucap Tia sambil mengangguk pelan. Rafa menahan senyum, matanya hangat memandangi Tia yang kini berani mengangkat wajahnya meski masih malu-malu. Tia baru saja meneguk minumannya ketika Rafa melempar pertanyaan yang sudah lama mengganjal di kepalanya. Tia, di rumahmu kamu nggak punya saudara? Tanya Rafa hati-hati, suaranya rendah tapi terdengar tulus ingin tahu. Tia yang baru saja meletakkan gelasnya langsung menoleh. Senyumnya terbit, meski tipis. Punya, Tuan, jawabnya singkat. Sekilas, raut wajahnya tampak seperti menahan sesuatu, seolah ada yang sengaja disembunyikan. Punya saudara. Tapi kenapa dia harus repot sendiri? Apa benar dia terbebani? Atau ada sesuatu yang dia tutupi? Rafa. 79. Bergumam dalam hati, menahan rasa penasarannya. La memilih tak mendesak lebih jauh. Begitu mereka selesai makan, Rafa berdiri lebih dulu, menunggu Tia membereskan bungkusan makanannya. Mereka pun keluar dari restoran dan kembali ke mobil. Tia menatap mobil mewah itu, lalu menatap Rafa, sedikit canggung. Dalam perjalanan, Rafa kembali melirik Tia yang masih sibuk merapikan bungkusan makanannya di pangkuan. Rumahmu di mana, Tia? Tanya Rafa, membuyarkan keheningan di dalam mobil. Tia sedikit menoleh, tangannya menunjuk ke arah jalan di depan. Gak jauh dari sini, Tuan. Di persimpangan depan belok kanan, ada gang kecil. Nah, berhenti di situ saja, jelasnya, pelan tapi cukup meyakinkan. Rafa mengangguk, memperlambat laju mobilnya. Tak butuh waktu lama, mobil mereka berhenti tepat di depan gang kecil sesuai penjelasan Tia. Rafa sempat melihat ke seberang jalan, tampak ada orang yang mondar-mandir masuk gang. Terima kasih banyak, Tuan. Untuk traktirannya. Sama bungkusan makan ini. Tia mengangkat bungkusan plastiknya, senyum manisnya mengembang, seolah menutupi kelelahan hari ini. Rafa membalas senyum Tia,
lalu mengambil dompetnya. La menyodorkan beberapa lembar uang pada Tia. Ini untuk roti yang masih tersisa. Anggap saja aku beli semua, seperti dulu. Mata Tia membulat. Tangannya refleks menolak pelan. Tuan, ini terlalu banyak. Belum sempat Tia menolak, Rafa memotong kalimatnya dengan nada tegas. Ambil saja. Kalau lebih, simpan untuk kamu. Anggap saja tabungan kecil. Tia menatap uang di tangannya. Dadanya terasa hangat. Matanya berkaca-kaca, tapi dia menahannya agar tidak menetes. Ya Tuhan. Kebaikan apa yang pernah kulakukan sampai engkau mempertemukanku dengan Tuan Rafa? Sekali lagi terima kasih, Tuan. Semoga Tuhan membalas kebaikan Tuan berkali-kali lipat, kata Tia, suaranya bergetar pelan. Wajahnya memancarkan rasa syukur yang tulus. Rafa hanya mengangguk, membalas dengan senyum tipis. Kalau mau, aku bisa antar sampai depan rumahmu. Tia buru-buru menggeleng sambil merapikan bawaannya. Gak perlu, Tuan. Cukup di sini saja. Saya bisa jalan sendiri. Terima kasih banyak, ya, Tuan. Tia membuka pintu mobil. La melangkah pelan menyeberang jalan. Sebelum masuk gang, Tia memutar tubuhnya, berdiri sejenak, lalu melambaikan tangan pada Rafa dengan senyum manis di wajahnya. Rafa pun membalas lambaian itu, matanya menatap sosok Tia hingga benar-benar hilang di balik gang kecil itu. Begitu Tia sudah tidak kelihatan, Rafa menarik napas pelan. Namun bukannya langsung menjalankan mobil dan pergi. Ia justru mematikan mesin mobilnya dan membuka pintu. Dengan langkah hati-hati, Rafa berjalan ke seberang jalan, masuk sedikit ke mulut gang, memastikan kemana gadis penjual roti itu melangkah. Ternyata meskipun rumah Tia masuk gang kecil, jaraknya tidak terlalu jauh dari jalan utama. Rafa bisa melihat dari 80 kejauhan, Tia masuk ke sebuah rumah yang lumayan besar dibanding rumah-rumah lain di gang itu. Dindingnya kokoh, pintu pagarnya pun masih terlihat baru dicat. Kalau rumahnya lumayan besar begini, kenapa cara dia makan tadi seperti orang yang sudah lama nggak makan enak? Apa yang sebenarnya terjadi? Rafa bertanya dalam hati. Ada rasa heran, bercampur iba dan penasaran yang semakin menumpuk. Begitu yakin Tia benar-benar sudah masuk ke rumahnya, Rafa berbalik, berjalan kembali ke mobilnya. La membuka pintu, duduk, lalu menyalakan mesin. Mobilnya perlahan melaju, tapi pikiran Rafa tertinggal di gang kecil tadi. Tia. Gadis yang baru beberapa kali kutemui, tapi entah kenapa rasanya aku ingin tahu lebih banyak tentang hidupmu. Kenapa? Ya. Gumam Rafa dalam hati, bibirnya terangkat membentuk senyum tipis. 81. Sudah hampir 1 jam Leon duduk sendirian di tepi ranjangnya. Tangannya bertumpu di pegangan kursi roda, matanya sesekali melirik ke arah pintu kamar yang tak kunjung terbuka lagi sejak Naila keluar. Hatinya sedikit kesal, tapi juga rindu. La sebenarnya ingin meminta bantuan Naila untuk menyiapkan air mandi, sekaligus berniat meredakan suasana hati istrinya yang sejak sore tampak murung. Sayangnya, sampai jam dinding di kamarnya menunjukkan pukul 7 malam, sang istri tak kunjung kembali. Kalau begini caranya bisa-bisa aku nggak mandi sampai besok, gumam Leon pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh denting jarum jam. La bisa saja memanggil Pak Juan, asisten rumah tangganya, untuk membantu. Tapi ia hanya mau istrinya yang merawatnya. Leon mendesah panjang. Akhirnya,
Ia menggerakkan kursi rodanya perlahan, mendekat ke kamar mandi. Gak bisa terus begini. Kalau nunggu Naila nggak selesai-selesai, bisa bau badan ini, keluhnya sambil menekan pedal roda dengan satu tangan. Sementara itu, Naila yang sedang berjalan menuju kamar. Dadanya terasa gelisah. Baru saja ia menyiapkan makan malam untuk Leon, rencananya hendak memanggil suaminya supaya makan bersama. Meski hatinya masih kesal, Naila tetap tak sanggup membiarkan Leon sendirian terlalu lama. 1. Naila bergegas ke kamar. Baru sempat memutar gagang pintu dan baru membukanya sedikit, terdengar suara benda jatuh disertai teriakan kesakitan terdengar dari dalam kamar mandi. Ah! Hati Naila langsung mencelos membayangkan suatu terjadi pada suaminya, Leon. Ceritnya. Berlari masuk, mendapati pemandangan yang membuat wajahnya seketika pucat. Kursi roda Leon terbalik, sementara Leon sendiri terduduk di lantai kamar mandi dengan napas terengah. Naila tak berpikir panjang. Membetulkan posisi kursi roda lalu berjongkok di sisi suaminya, kedua tangannya memegang bahu Leon yang gemetar. Ya Tuhan! Kamu kenapa jatuh, sayang? Tanyanya cemas, suaranya sedikit bergetar. Melihat wajah panik istrinya, ini kesempatan, batin Leon. Leon buru-buru merintih, memainkan aktingnya. Dalam hati, ia sudah menyiapkan trik kecil supaya Naila luluh. Aku mau buka celana sendiri. Malah terpeleset. Sakit banget. Tangan sama lututku rasanya nyut-nyutan. Keluh Leon sambil memejamkan mata, menahan senyum licik. Naila menatapnya iba. Kamu mau buang air? Tanyanya lirih. Leon membuka matanya pelan, mendesah. Bukan. Aku mau mandi. Aku mau nunggu kamu, tapi kamu nggak datang-datang. Kalau kamu marah sama aku, nggak apa-apa, aku bisa usahain sendiri. Tapi ya begini jadinya. Kata-kata Leon seolah tombak yang menembus hati Naila. Langsung merasa bersalah. Karena tidak mengurus suaminya. Air mata hampir menggenang di pelupuk matanya. 1. Astaga, aku nggak marah kok, sayang. Aku bantu kamu mandi ya, ayo bangun pelan-pelan, bujuk Naila, tangannya. 82. Dengan lembut mengusap pipi Leon. Dalam hati Leon bersorak, kena. Gak sia-sia jatuh begini, ternyata ada hikmahnya. Udah nggak usah. Kamu kan lagi kesel sama aku. Aku takut bikin repot kamu lagi. Leon berusaha terdengar sungguh-sungguh menolak, padahal kakinya sudah gemetar menahan tawa. Naila mencubit pelan lengannya. Jangan keras kepala. Kalau jatuh lagi gimana? Aku bantu ya, abis ini kita makan bersama, rayu Naila sambil membantu Leon berdiri perlahan. Dengan sigap, Naila melepas kancing baju Leon satu persatu. Tangannya tetap gemetar karena masih syok, tapi Leon menatapnya penuh manja, membuat Naila semakin tenggelam dalam rasa bersalah. Perlahan, Naila memindahkan tubuh Leon ke bathtub. Air hangat sudah diisi Naila separuh, uapnya menenangkan suasana. Sambil menuangkan sabun di tangannya, Naila sesekali mencuri pandang ke arah wajah suaminya. Tadi sakit nggak? Yang mana yang sakit? Takutnya saat aku menyabunimu akan terkena yang sakitnya. Tanyanya Naila khawatir. Leon merintih manja, lenganku sama lututku. Rasanya sakit sekali, sepertinya aku akan susah makan sendiri. Nada suaranya pura-pura lemah. Naila menahan senyum. Ya udah, nanti aku suapin. Malam ini juga aku urut tangan sama kakimu biar nggak bengkak. Duh,
Istri idaman banget, batin Leon girang. Sayang, aku minta maaf soal tadi sore, aku begitu khawatir padamu. Bukan maksudku sengaja mengingatnya. Kata Leon berharap Naila tidak marah lagi padanya. Naila hanya diam dan menarik nafas dalam. Dengan terus memandikan suaminya. Usai mandi, Naila mengeringkan tubuh Leon dengan handuk, memakaikan pakaian lengkap, lalu menyisir rambutnya. Mereka duduk di sofa, Naila duduk berhadapan sambil menggenggam kedua tangan suaminya erat-erat. Aku juga minta maaf, karena mengabaikanmu. Aku cuma pengen kamu ngerti kalau aku cemburu. Itu tandanya aku takut kehilangan kamu. Naila menatap mata suaminya, suaranya terdengar tulus. Aku nggak suka kamu nyebut-nyebut nama mantanmu di depanku. Aku cuma mau jadi satu-satunya di hatimu. Leon tersenyum kecil. La mencium punggung tangan Naila, lalu menarik tangannya ke dada. Aku janji nggak akan pernah bikin kamu cemburu lagi. Kamu satu-satunya. Aku pun nggak pernah bisa berpaling, meskipun seandainya ada 1000 wanita cantik di luar sana. Naila tertawa kecil, matanya berkaca-kaca. Lalu membungkuk, mencium bibir Leon sekilas. Leon yang tak puas langsung menahan tengkuk istrinya, tapi Naila buru-buru menarik iri. Kita makan dulu, ya. Aku panggil pelayan buat antar makanan, kita makan di tempat favorit kita. Biar kita makan sambil lihat bintang, ucap Naila sambil mengusap pipi Leon. Leon mengangguk senang, bagaimana bisa aku berpaling dari wanita sebaik dan setulus kamu. Aku berjanji seumur hidupku hanya ada kamu. Batin Leon. Beberapa menit kemudian, makan malam mereka terhidang di balkon. Udara malam berembus lembut, aroma masakan hangat menggoda selera. Naila pun menyuapi Leon perlahan-lahan. Sesekali Leon mencuri kesempatan. 83. Mencium punggung tangan Naila, membuat istrinya mencubit pipinya gemas. Makasih udah nyuapin aku, ucap Leon pelan. Gak usah makasih. Aku kan istrimu. Merawatmu itu tugasku seumur hidup, jawab Naila sambil tersenyum lembut. Leon terdiam sejenak. Hatinya hangat. La menepuk pahanya, isyarat agar Naila duduk di sana. Tapi Naila hanya menggeleng sambil terkekeh. Baru selesai makan. Nanti perutmu malah sesak kalau aku duduk di situ. Ah masa. Duduknya kan di paha, bukan di perut, rengek Leon, seperti anak kecil yang menginginkan sesuatu. Naila menatapnya geli. Aku tahu maunya kamu apa. Sabar ya, nanti kalau mau tidur baru aku temani. Leon pura-pura manyun. Aku kangen banget, sayang. Nadanya manja sekali. Naila mendekat, mencubit hidung Leon pelan. Aku juga kangen. Tapi sabar dulu. Kita nikmati malam ini pelan-pelan, bisiknya. Leon tertawa kecil, hatinya menghangat. Dalam hati, ia berjanji, tak akan pernah membiarkan cinta tulus Naila pergi darinya. Biarpun kakinya belum bisa berjalan, asalkan hatinya selalu punya Naila, dan Naila selalu ada di sisinya, Leon tak akan pernah merasa kehilangan apapun. 84. Tia masuk perlahan ke dalam rumahnya. La bahkan menutup pintu dengan hati-hati agar tak menimbulkan suara. Gadis itu mengendap-endap di rumahnya sendiri, lalu cepat-cepat berjalan ke dapur untuk meletakkan makanan pemberian Rafa dan juga keranjang rotinya. Baru saja ia melewati ruang tengah, suara nyaring tiba-tiba membuatnya terkejut. Kemana saja kau baru pulang jam segini? Jangan bilang jika kau lupa tugasmu, hah?
Suara itu keluar dari mulut seorang gadis berambut ikal dengan mata nyalang yang penuh kebencian. Usianya mungkin sebaya dengan Tia, tapi tatapannya jauh lebih galak. Di sebelahnya berdiri seorang wanita parubaya yang menatap tajam ke arah Tia, seolah kehadirannya benar-benar tak diinginkan. Dari sorot matanya, jelas wanita itu adalah ibu dari gadis yang membentak Tia tadi. "Maaf, aku pulang terlambat karena harus menjual roti dulu," jawab Tia pelan, menatap gadis itu lalu menunduk. Gadis itu berjalan mendekati Tia, menatap bungkusan di tangan Tia dengan pandangan curiga. "Ini makanan dari mana? Banyak sekali. Kau memakai uang jualan roti untuk merembeli makanan ini?" tanya gadis itu dengan nada tak suka. "Apa benar begitu, Tia?" tanya wanita parubaya itu ikut bersuara. "Tidak, Bu. Makanan ini pemberian seseorang. Dia membeli rotiku dan memberikan makanan ini padaku," imbuh Tia pelan. "Kau bukan hanya gadis penjual roti yang menyedihkan, tapi kau juga mengemis sampai orang itu memberikan makanan padamu," kata gadis itu mengejek. "Aku tidak mengemis, Maya. Aku bekerja, meski hanya berjualan roti." Tia tak terima dibilang pengemis oleh Maya, gadis yang dari tadi meninggikan suara padanya.